Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Safira Arya Nabila dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5, yaitu analisis lingkungan industri dan pesaing untuk memenuhi salah satu penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama, menjelaskan apa itu lingkungan industri dan pesaing. Lingkungan industri merupakan faktor yang mempengaruhi secara langsung perusahaan dan kompetisi di dalamnya, seperti ancaman dari pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pelanggan, ancaman produk pengganti, dan intensitas persaingan antar perusahaan. Lingkungan persaingan merupakan bagian dari lingkungan bisnis eksternal yang terdiri dari banyak perusahaan yang mencoba untuk menarik pelanggan di pasar yang sama. Yang kedua, menyebutkan metode apa saja yang digunakan untuk menganalisis industri pesaing. Metode yang digunakan yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan evaluasi akan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan yang merupakan salah satu cara untuk mengawasi faktor lingkungan luar dan lingkungan dalam bagi perusahaan. Matriks SWOT adalah alat pencocokan penting yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu strategi strength opportunity atau kekuatan peluang, memanfaatkan kekuatan internal untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Strategi weakness opportunities atau kelemahan peluang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Strategi strength threats atau kekuatan ancaman memanfaatkan kekuatan internal untuk menghindari ancaman dari luar perusahaan. Dan strategi weakness threats atau kelemahan ancaman merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik dominan dalam industri. Poin pertama yaitu permintaan industri. Merupakan suatu industri yang dapat berhasil lebih baik dari yang lainnya disebabkan tingginya permintaan keseluruhan dari produk-produk dalam industri. Permintaan industri dapat berubah tiba-tiba. Hal itu dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau preferensi konsumen. Poin kedua yaitu persaingan industri. Setiap industri dari berbagai perusahaan bersaing satu sama lain untuk para konsumen yang menginginkan produknya. Tingkat persaingan berbeda untuk setiap industri. Ketika perusahaan menjadi bagian dari industri yang kurang bersaing, perusahaan itu akan lebih menguntungkan karena beberapa alasan. Penjualan perusahaan dibanding pasar keseluruhan atau pangsa pasar normalnya lebih tinggi jika menghadapi persaingan sedikit. Perusahaan dapat memasang harga tinggi tanpa kehilangan konsumen. Poin ketiga yaitu lingkungan tenaga kerja. Beberapa industri memiliki karakteristik tenaga kerja khusus. Biaya tenaga kerja jauh lebih tinggi dalam industri tertentu yang memerlukan spesialisasi. Serikat tenaga kerja juga mempengaruhi biaya tenaga kerja. Beberapa industri manufaktur, khususnya yang berada di wilayah selatan, mempunyai serikat tenaga kerja dan biaya tenaga kerja yang relatif tinggi. Poin yang terakhir yaitu lingkungan peraturan. Pemerintah federal menegakkan peraturan lingkungan dapat melarang perusahaan beroperasi di suatu lokasi atau berkecimpung dan menguraikan kekuatan pesaing. Ada 5 kekuatan pesaing model Porter, yaitu yang pertama, persaingan antar perusahaan yang bersaing di industri yang sama. Persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama merupakan salah satu faktor yang paling kuat di antara faktor-faktor persaingan lainnya.
Adanya usaha-usaha lain yang bergerak di bidang usaha sejenis menjadi pesaing bagi pemilik suatu usaha. Untuk memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan pesaing lainnya, maka seorang pengusaha diharuskan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik, ataupun tidak dimiliki oleh pesaing di bidang usaha sejenis. Kedua, daya tawar dari pembeli. Pembeli ataupun konsumen pada umumnya akan mencari produk maupun jasa yang harganya sesuai. Daya tawar dari pembeli ini sendiri mempengaruhi keunggulan kompetitif dari suatu usaha. Yang ketiga, daya tawar dari pemasok. Kekuatan pemasok dalam mempengaruhi jalannya suatu usaha bergantung akan seberapa banyak adanya pemasok-pemasok lain yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berjalannya suatu usaha tersebut, di mana semakin banyaknya jumlah pemasok yang dapat menjadi pemasok bagi sebuah usaha, maka akan semakin lemah tingkat daya tawar dari pemasok terhadap usaha tersebut. Yang keempat, ancaman dari pesaing baru yang memasuki industri yang sama. Pesaing baru yang masuk dalam sebuah industri pastilah sangat umum terjadi. Besarnya peluang pesaing-pesaing baru yang mencoba membuka usaha di bidang yang sama haruslah menjadi perhatian bagi pemilik usaha. Semakin banyaknya pesaing baru yang masuk, maka semakin besar pula tingkat persaingannya. Yang terakhir, ancaman dari produk pengganti. Produk substitusi adalah produk maupun jasa yang berada di luar industri yang tentunya menghasilkan fungsi yang sama dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.